Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua datang dengan kerinduan untuk kita berada lebih dekat dengan Bapa. Kita rindu untuk merasakan hadirat-Nya. Dan pagi hari ini kita mau nyatakan bersama, di dalam hadirat-Nya kita merasakan sukacita, damai sejahtera, kita menemukan kekuatan yang baru dari Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuki hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan kerinduan kita untuk lebih dekat dengan Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyatakan lebih lagi, kami rindu berdiam dekat Engkau Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan, aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan
temukan kasih-Nya. Mari kita menyembah Dia. Mari kita mengagungkan nama-Nya karena Dia yang layak dipuji, disembah. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada kekuatan baru. Engkau hadir di tempat ini Bapa, memulihkan kehidupan kami, membangkitkan semangat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami, memperbarui hati kami, jiwa kami. Kami percaya keadaan kami dipulihkan saat kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya semangat kami Engkau bangkitkan, kekuatan kami Engkau pulihkan Bapa. Sehingga dalam segala musim dalam hidup kami mampu berkata, Engkau Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang bahkan tidak kami pikirkan Bapa. Hal-hal yang lebih besar dari apa yang pernah kami lihat, dari apa yang pernah kami dengar Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selalu mengalir dalam hidup kami Bapa. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap untuk memulai ibadah ini dengan sukacita. Kami siap untuk bersorak-sorai karena kami menang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita mau mengimani firman ini lewat pujian yang akan kita nyanyikan. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati kita, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Kita mau nyanyikan dengan iman. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita mau katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Ini yang kami imani, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Sekali lagi kita mau nyatakan dengan iman kita, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Pagi ini kita mau meyakini bersama bahwa apapun yang sedang kita hadapi, masalah apapun yang menjadi pergumulan kita, semuanya dapat terlepas dalam hadirat-Nya. Amin. Sehingga setiap kita yang sakit dapat berkata, aku sehat. Setiap kita yang berbeban berat dapat berkata, aku bebas. Karena kita adalah orang yang menang saat berjalan bersama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia, karena Dia Allah yang telah memberikan kemenangan. Kita mau katakan hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah-Nya. Mujizat-Nya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Lebih lagi kita mau katakan hatiku senang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat. Sekali lagi hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah-Nya. Mujizat-Nya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah-Nya. Mujizat-Nya sedang terjadi. Nyatakan dengan iman kita, aku sembuh, aku menang. Sekali lagi nyatakan, aku bebas, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Sekali lagi dengan iman katakan, kita sudah bebas. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Percaya kita sudah menang. Amin. 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 Kita semua sudah menang di dalam Tuhan. Dan di tengah situasi yang mungkin sekarang tidak bisa kita pahami atau mungkin berat buat kita semua, tetapi kita mau percaya bahwa ada satu pribadi yang selalu menopang hidup kita, pertolongannya, penyertaannya begitu nyata atas kita semua. Kita mau nyatakan pagi ini, dalam setiap musim dalam hidup kita akan sanggup berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia penolong yang setia, yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Dia Yesus yang tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala
penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tidak pernah mengecewakan kita, Dia mengecewakan. Rencananya tidak pernah gagal atas hidup kita. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ini yang kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang selalu menopang hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Mari nyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Waktu selanjutnya saya berikan untuk hamba-Nya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan, kami ada di sini. Kami ada di rumah-Mu karena kami boleh merasakan setiap pertolongan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua oleh karena Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti apapun, kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang setia, Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami di dalam memuji Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai mereka, Tuhan tambah-tambahkan pengurapan, supaya Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati saatnya kami akan menerima firman Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami, hikmat-Mu menolong kami untuk memahami, mengerti setiap firman-Mu, bahkan memampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami boleh hidup diberkati oleh Tuhan. Kami hamba-Mu menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, pagi ini sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, ada penyerahan anak
ya. Ada penyerahan anak, saya panggil supaya Bapak Ibu dan anak yang akan diserahkan untuk tampil ke depan. Atas nama Hosea Fortunio Hardiani Putra. Jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang tanggal 13 Juli tahun 2020. Nama ayah Oki Sumihardi, silakan maju ke depan. Nama ibu Lydia Indriani. Menghadap ke sini ya Mbak Anu. Oke, siap. Kemudian yang kedua, atas nama Rafardan Chandra Yogiono. Rafardan Chandra Yogiono. Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batu 27 Juli 2020. Nama ayah Endik Dwi Chandra Yuda. Mana Pak Endik? Oke, ya. Nama ibu Desi Kristiani. Ya. Kalian datang dengan membawa anak kalian untuk menyerahkan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Buat Oki, Bapak Oki dan Ibu, dan juga Bapak Endik dan Ibu, posisi kalian adalah seperti busur. Kalau firman Tuhan katakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak kalian, yaitu Rafardan dan Hosea Fortunio, itulah anak panah yang hari ini kalian serahkan kepada pahlawan kita, yaitu Yesus Kristus. Tugas kalian sebagai busur itu harus lentur. Ya, Tuhan pahlawan kita akan mengarahkan anak panah kita kepada sasaran yang tepat. Kalau busur semakin lentur, maka anak panah ini akan melesat semakin jauh dan menuju tepat sasaran. Ya, sebagai orang tua, tugasnya adalah sebagai busur, harus lentur, harus lentur. Yang kedua, dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-7, firman Tuhan dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi tugas kalian orang tua bukan hanya sebagai busur, tetapi mendidik, ya, mendidik anak-anak untuk mengenal Tuhan kita yang Esa itu. Diajarkan melalui doa, dalam ibadah, diajarkan sejak kecil. Itu tugas kalian. Dan yang ketiga adalah dalam Kolose pasal 3 ayat 21, jangan sakiti hati anak-anak supaya tidak tawar hati. Amin ya. Itu tugas orang tua sebagai busur, mengajar, mendidik anak-anak, dan jangan sakiti hati anak-anak. Pukul boleh waktu mendidik, jiwit boleh, tapi jangan sakiti hatinya. Ya, oke, bisa dipahami ya Pak Oki serta Ibu, Pak Endik, bersedia? Ya. Ayo kita berdoa.
Kalau kalian sudah menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan mau buat apa saja bagi anak-anak saudara, saudara tidak punya hak untuk melarangnya. Tuhan mau jadikan pendeta, Tuhan mau jadikan penginjil, Tuhan mau jadikan pemberita apapun, serahkan kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Mari Bapak Ibu dan saudara kita tundukkan kepala, kita mohon berkat bagi anak-anak kita. Bapa Sorgawi, pagi ini kedua keluarga, baik keluarga Bapak Oki maupun Bapak Endik, mereka masing-masing membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah apa yang sudah didengar tentang firman Tuhan, Tuhan mampukan bagi orang tua untuk melaksanakan sebagai tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Oleh sebab itu Bapa Sorgawi, kami berdoa mulai hari ini untuk anak-anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan, untuk Hosea, Tuhan pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dengan hikmat akal budi, kecerdasan, biarlah bertumbuh menjadi dewasa dan diberkati oleh Tuhan, menyenangkan hati orang tua, membanggakan Tuhan di dalam nama Yesus. Hosea sepenuhnya milik Tuhan dan Tuhan berhak atas kehidupannya. Berkat surgawi melimpah. Terima kasih Bapak. Demikian pula kami berdoa untuk Rafardan, kami tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya berkat-Mu atas Rafardan ini, hikmat akal budi dan kecerdasan, Tuhan lengkapi talenta karunia. Tuhan pakai Rafardan untuk menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah berkat surgawi berlimpah. Berkati kedua orang tuanya ya Bapa. Tuhan mampukan untuk mengasuh mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk takut akan Tuhan. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dan rumah tangganya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan menghadap ke jemaat, akan menerima surat penyerahan anak dari Ibu Gembala. Ya, mungkin difoto sebentar Tante ya. Mau difoto Tante. Ya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati anugerah-Nya yang begitu luar biasa. Ya, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Ada yang kenal foto ini? Ini terkenal di bumi dan di surga, saudara-saudara ya. Ya, sekali-kali coba Bapak Ibu foto yang mesra ya. Ini kurang mesra, saudara-saudara ya. Ya. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Eling manungso bakale mati. Ada yang mau hidup seterusnya? Pasti ndak yo. Eling manungso bakale mati. Ndak ada orang yang hidup terus di bumi ini. Pasti suatu saat akan mati. Kalau kita eling, kita bisa bertobat, saudara-saudara. Ya. Kalau kita eling, kita bisa bertobat. Ada lagunya ya, lagu ini ya. Bisa lagu ini? Ayo coba kita nyanyikan sebentar saja ya. Eling-eling manungso bakale mati ya. Eling-eling
manungsa bakale mati. Eling-eling ing donya pira lawase, eling-eling bondo donya ora langgeng, gesang langgeng namun derek Gusti. Saudara, kaum milenial ndak bisa lagu ini, saudara ya. Yang bisa ya ini kelasnya Pak Mikael, Pak Hengki ya apa lagu ini. Eling-eling manungsa bakale mati. Eling-eling ing donya pira lawase. Eling-eling bondo donya ora langgeng, gesang langgeng namun derek Gusti. Amin ya saudara. Coba kita baca ayatnya. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama dulu beberapa ayat ini. Kejadian pasal yang kelima ayat ya. Kejadian pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Sudah menemukan? Yuk kita baca bersama keturunan Adam 2, 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Amin. Dan seterusnya sampai perikop ini selesai berbicara tentang seperti itu. Ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ternyata kalau kita perhatikan semua mati. Selalu diakhiri setelah Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Lalu ia mati. Lalu ia mati. Saudara, coba nama Adam, nama Set, nama Enos bisa diganti dengan nama kita, ya. Setelah Pak Hengki mencapai umur 900 tahun, waduh, saudara, lalu Pak Hengki mati. Begitu ya, saudara-saudara. Saudara Eling pasti mati. Saudara-saudara, tidak ada yang hidup seterusnya. Manusia di muka bumi paling tua menurut versi Alkitab itu Metusalah. Metune aja salah, saudara. Ya, Metusalah lebih tua dari Adam. Bapak Ibu,
Jadi ternyata tidak ada seorang pun yang hidup seterusnya di muka bumi. Kalau tidak mati, diangkat sama Tuhan. Betul ya? Henok karena bergaul akrab dengan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Elia diangkat juga, dijemput oleh Tuhan. Bapak Ibu, itu harus disadari setiap manusia. Bakal mati, ya, bakal mati, Bapak Ibu. Ya. Apa yang kita cari di bumi ini tidak akan dibawa. Saudara kerja cari duit, punya duit beli rumah, beli mobil dan sebagainya, mati tidak dibawa, tidak dibawa, saudara. Tapi apa yang saudara berikan, itu yang akan dibawa di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, apa yang saudara persembahkan, itu yang akan dibawa mati. Ya. Bapak Ibu, ini harus disadari. Manungso bakale mati, tidak ada yang tidak mati. Manungso bakale mati. Ya. Kalau kita tidak menyadari hal ini, wah, ini loh. Umur kita itu terbatas, dibatasi oleh waktu. Bapak, Ibu, dan Saudara, eling, manungso bakal mati. Dibatasi oleh waktu. Ya, ini siklus kehidupan. Ya, saudara-saudara, mungkin dari lahir bisa mati di sini, bisa mati di sini, bisa mati di sini, bisa mati, tapi semua bermuara kepada kematian. Semua bermuara kepada kematian. Saudara, ada anak belum lahir, mati juga ada. Baru lahir, mati juga ada. Ada yang lagi sehat-sehatnya, lucu-lucunya, mati juga ada. Yang pasti semua bermuara kepada kematian. Ya, saudara-saudara. Nah, ini pertanyaan. Setelah mati, kita kemana? Ya. Bapak Ibu kemana setelah mati? Sorga. Kayaknya hampir semua orang, ya. Kalau ditanya, Bapak Ibu tanya kepada orang agama apa sajalah, sampai anak mati yang di swargo. Mungkin jarang kalau kita menemukan orang yang menjawab, saya mau ke neraka lah. Mungkin ada yang seperti itu, katanya supaya ketemu bidadari, apa namanya, artis-artis. Tapi persoalannya Bapak Ibu, setelah mati manusia ini mau kemana? Memang manusia bakal mati, tapi setelah mati ini mau kemana? Ini yang perlu kita renungkan, kita pikirkan baik-baik. Kita eling manungso bakal mati, tapi setelah mati ini mau kemana? Saudara-saudara, tentu kita sepakat ke surga. Ya. Kalau kita mati, kita sepakat komitmen, saya mau masuk surga. Itu. Saudara, dan kepastian itu harus ada. Iman itu harus ada. Mati masuk surga harus ada. Saudara-saudara, tolong ini dibacakan Mbak Suci, Kisah Para Rasul. Kok para rasul itu ya? Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, Bapak Ibu, kalau kita mati ingin masuk ke surga, Alkitab menyatakan surga untuk menuju ke sana hanya melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus. Artinya, kalau kita sudah keinginan kita, iman kita untuk masuk surga sudah benar, kita
ada dan percaya kepada satu nama itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara. Jadi kita sudah benar. Kita sudah ada di dalam satu nama itu. Yang di bawah kolong langit ini hanya nama itu. Yaitu keselamatan yang Tuhan berikan melalui nama Yesus. Saudara-saudara, kebanyakan. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, artinya kalau kita sudah ada di dalam Yesus, kita sudah ada di jalan itu. Jalan yang menuju ke Bapa, jalan yang menuju ke surga. Jadi kalau kita eling, manungso bakal mati, dan setelah mati, kita percaya kita akan ke surga. Amin, saudara? Ya. Karena jalan kita sudah benar. Ya. Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan menuju ke surga itu. Saudara-saudara, nah, tetapi mari kita akan perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita sudah benar percaya Yesus. Kita sudah benar ada di jalan itu. Bapak Ibu, tapi perlu kita perhatikan untuk selanjutnya. Saudara-saudara, ya. Bertobat dan berubah. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Saudara-saudara, kepingin masuk surga, iya, tapi lihat kehidupannya, benarkah ke surga? Saudara-saudara, jadi kalau kita eling manungso bakal mati masuk surga, maka kita harus hidup dalam pertobatan. Ya, bertobat. Bertobat itu progresif. Bukan hari ini bertobat besok enggak. Semakin lama semakin bertobat. Terus bertobat, bertobat. Dan harus mau berubah. Bertobat itu berhenti dari perbuatan jahat, kemudian mengikut Yesus. Itu namanya bertobat. Ya. Jadi bertobat bukan hanya sekedar berhenti dari perbuatan jahat. Tetapi ada kelanjutannya, mengikut Yesus. Itu baru bertobat. Ya. Berbalik 180 derajat. Saudara-saudara, berhenti berbuat jahat, mengikut Yesus. Itulah pertobatan. Saudara-saudara, jadi kalau orang misalnya penjahat bertobat, sudah tidak jahat lagi, tidak ngerampok lagi, tapi tidak ikut Yesus, belum bertobat, saudara. Ya, bertobat itu berhenti dari perbuatan yang jahat, kemudian mengikut Yesus, itu bertobat. Kemudian berubah, ya, berubah sebagai bukti buah pertobatan. Ditunjukkan, ya, kalau berhenti berbuat jahat saja, tidak ada perubahan yang mengarah kepada kemuliaan Tuhan, belum pertobatan. Tapi buah itu harus ditunjukkan, ya, berubah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini kalau perubahan secara fisik, ya, saudara, tolong dibacakan dulu Mazmur 37 ayat 25. Ya, ini berubah secara fisik. Mazmur 37 ayat yang ke-25.
Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, secara fisik kita berubah. Pemazmur katakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Seperti gambar ini. Dari lahir, bayi, kemudian remaja, pemuda, dewasa, sampai menjadi orang tua. Artinya begini Bapak Ibu dan Saudara, manusia menjadi tua itu pasti. Pasti, saudara-saudara. Manusia menjadi tua itu pasti. Hari ini kita lebih tua daripada hari kemarin. Pasti, saudara. Tetapi menjadi tua yang sehat itu pilihan. Benar ya, saudara-saudara? Iya. Saudara kalau lihat videonya Pak Hengki olahraga, wah saya itu ngiri, saudara. Betul, six pack gitu ya. Saya dulu Bapak Ibu six pack ini. Tapi rupanya begitu kenal Tuhan, enggak boleh mencar-mencar, harus bersatu. Ngumpul jadi satu, saudara. Ya. Dulunya six pack, waduh. Lama-lama ngumpul jadi satu. Ya. Tua sehat itu pilihan. Ya. Yang lalu saya dibilangi sama Pak Han. Ada ini Pak Han Niel. Saya dibilangi, Pak Mikael, porsi makannya harus dikurangi supaya ndak kegendutan. Bahaya. Saya bilang, terima kasih Pak Han. Saya tak lakukan. Jadi saya tak kurangi, saudara, porsinya. Sedikit aja. Tapi kurang, nambah lagi. Itu saudara, waduh. Ya tak turuti nasihat Pak Han. Ya Pak Han, terima kasih. Tak turuti. Ya tanya istri dan anak-anak saya kalau makan sedikit tapi aduh kok kurang, ya nambah lagi saudara. Kok kurang lagi, alasannya aduh lauwe si akeh, tambah nasinya. Saudara, ya akhirnya ngumpul lagi. Bapak Ibu, ini eling. Manungso itu mesti tambah tua. Tidak ada yang tambah muda. Ya. Saya lihat Pak Hengki, kemudian Pak Haryono, dan yang lain ada Pak Gunawan, Pak Dodi, orisinil saudara. Ya, biar rambut memutih. Saudara, saya juga belajar. Saya sudah komitmen, saya tidak akan nyemir rambut. Biar sadar, aku tuwek. Jangan tingkah laku seperti anak-anak. Wis tuwek. Tambah tua, berubah, ya secara fisik, alami, natural, kita berubah. Kita berubah. Menjadi tua, tidak ada manusia yang bertambah muda. Tidak ada, sekalipun ketika ulang tahun atau ketemu dengan kawan lama, loh kok awet nom? Itu hanya basa-basi saudara. Ya, padahal ya pancet aja tua. Bapak Ibu, saya berteman baik dengan tokoh Hindu namanya Pak Parianto, Ketua Hindu Kota Batu. Saudara-saudara, ngobrol. Saya kalau ngobrol tentang Yesus, ya sudah ngobrol seperti sama orang Kristen. Ngobrol. Terus akhirnya dia tanya, Pak Mikael, sik aku tak takon, apa? Sampean iku kelahiran tahun piro? Rahasia, tak bilang gitu. Ojo ngono ta. Terus dia bilang, aku loh kelahiran tahun 69. Oh iya Pak? Berarti sudah 50 lebih ya? Iya. Pak Mikael tahun piro sih? Rahasia. Akhirnya dia ngotot. Terus ndelok KTP-ne. Tak kasih no KTP-ne saudara. Loh kok tua aku yo? Tua Pak Mikael yo? Tapi kok tua aku fotone. Nah, tak bilang hati yang gembira adalah obat awet muda. Saudara-saudara, orang bilang awet muda itu biasa, tapi sadar kita tetap menjadi tua. Jangan orang tua polanya anak, jangan. Saudara-saudara, jangan.
kita semakin tua ini. Ya. Perubahan itu secara fisik pasti. Tetapi kita tidak boleh hanya berubah secara fisik. Ya. Karena firman Tuhan berkata, tolong dibacakan ayat ini lagi. 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Saudara-saudara, ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ya, saudara-saudara, secara fisik manusia badani kita semakin merosot. Ya, tambah tua sampai pakai tongkat, bisa juga pakai kursi roda, bisa juga di tempat tidur saja. Semakin merosot, saudara-saudara. Ya. Itu perubahan secara fisik. Tetapi ada hal yang harus berubah. Bukan secara fisik, manusia badani, tetapi manusia batiniah kita, manusia rohani kita yang harus berubah, bukan menjadi loyo, tetapi harus diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa dengan gambarnya. Ya. Sehingga pertumbuhan kita ini seimbang. Jangan secara fisik sudah tua, kelakuan seperti anak-anak. Tidak boleh. Tetapi kita harus berubah secara manusia rohani, manusia batiniah kita. Dalam Roma 12 ayat yang kedua katakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Berubahlah. Saudara, dalam bahasa Alkitabnya, bahasa Yunani katakan metamorpho, yang sering digambarkan, dianalogikakan, diilustrasikan dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Perubahan menyeluruh. Saudara-saudara, harusnya demikian. Batiniah kita, manusia rohani kita harus berubah. Saudara-saudara, kalau saya balik dari kupu-kupu kemudian kepompong dan ulat, kita bisa bertanya, wih indah banget ya kupu-kupunya, bagus sekali. Terus ada yang jawab, kamu tahu enggak? Dulunya enggak gitu loh. Seperti apa? Seperti itu kepompong. Kamu tahu enggak? Dulunya enggak gitu. Seperti apa? Ulat. Saudara, banyak orang melihat ulat itu, wih, girik-girik, merinding, kepengin nginjek. Saudara, jijik. Nah, perubahan manusia batiniah kita itu harus seperti ini. Wah, saya kalau lihat Pak Hengki itu senang. Bahagia banget ya. Terus mungkin ya ada yang bilang, loh Pak Mikael enggak tahu sih. Apa? Dulunya loh Pak Hengki. Tukang malak loh. Oh iya? Loh sekarang kok baik sekali. Itu namanya perubahan. Amin, saudara. Menjadi kesaksian hidup. Jadi semakin hari itu harus diperbaharui. Sampai indah pada waktunya. Wah kalau lihat, wah kamu enggak tahu dulunya soro loh. Itu. Sekarang sudah indah dilihat mata. Bapak Ibu, metamorpho, perubahan menyeluruh. Dan hidup kita bukan hanya sekedar berubah secara fisik, tetapi perubahan manusia batiniah kita ini penting, saudara-saudara, supaya orang tidak berkata, wis tambah tua, tambah jahat, tidak boleh, saudara. Ya, tambah tua itu harus tambah bijaksana. Ya, saudara-saudara. Nah,
Contohnya seperti ini. Ya tolong ini dibacakan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya. Itu perubahan yang harus terjadi dalam hidup kita. Dimulai dari apa? Percaya, iman. Ya. Jangan kita bilang pokoknya percaya. Nah. Iman. Ketika kita percaya, itu namanya iman. Jangan berhenti di situ. Saudara-saudara, jangan berhenti di situ. Hanya percaya. Tetapi Alkitab katakan harus ditambahkan. Saudara-saudara, harus ditambahkan kebajikan sebagai wujud orang beriman. Dulu sebelum punya iman kepada Yesus, waduh tukang ngapusi, tukang rumpi, tukang elek, saudara. Ya. Tetapi setelah punya iman ditambahkan, ternyata sudah berubah loh sekarang. Jadi baik. Amin. Jadi baik. Saudara, kalau belum punya iman, sudah punya iman, hidupnya sama, itu bukan perubahan. Ya. Harus ada tindak lanjut, perubahan. Setelah percaya Yesus, iman kepada Yesus, tambah kebajikan. Tambah lagi pengetahuan, tambah pointer. Karena apa? Tukang baca Alkitab, ditanya uang, bisa nasihati uang. Wah, tambah pinter pinter doa, pinter nasihati. Waduh, saudara, itu perubahan. Ya, saudara-saudara, sudah pinter pengetahuan, tambah lagi penguasaan diri. Dirasani wong titik tois ngelabrak. Sekarang ini loh, dirasani tok biasa malah memuji. Itu bisa menguasai diri. Ya. Ada kesempatan untuk marah, tapi tidak melakukan untuk marah. Karena menguasai diri. Penguasaan diri. Saudara-saudara. Ada kuasa untuk menahan diri. Ya. Jadi setelah iman, kebajikan, pengetahuan, ada penguasaan diri. Ya. Ada ketekunan. Saudara-saudara, ketekunan. Wah, kerjanya tekun, ibadahnya tekun. Tapi ngapusin juga tekun. Tidak boleh, saudara. Ya. Ada ketekunan. Dalam ibadah bertekun. Bekerja juga bertekun. Tekun. Ya. Sekalipun banyak tantangan, tetap bertekun. Ya. Saudara-saudara, kesalehan sudah menjauhi dosa, mengurangi, menjauhi. Makanya ada pujian katakan, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah percaya kepada Yesus. Ini kalau sudah sampai ke kesalehan, sudah tidak berdosa lagi. Sudah tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, nah, kasih akan saudara-saudara. Ya. Kasih akan dulur kandung, saudara-saudara. Bapak Ibu, ada orang sama dulur kandungnya bengkerengan,
tapi sama tonggone apik pol. Ada ndak yang begitu? Saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara. Nah, kalau sudah kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya. Saudara, jadi harus berubah. Eling, manungso bakal mati. Mati kita masuk surga, tapi di bumi ini kita harus berubah hidup kita. Sebagai orang yang percaya, ayo kita belajar. Ya, kita belajar. Kalau sudah sampai kasih akan semua orang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka 2 Petrus pasal 1 ayat 10, silakan Mbak Susi dibacakan. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11, firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kepada kita hak penuh untuk masuk surga. Ya, saudara-saudara, itu namanya Kristen. Bapak Ibu, siap untuk berubah. Karena menungso bakal mati. Orang mati dengan berbagai macam cara. Ya, bisa mati karena kecelakaan, bisa mati karena sakit, bisa mati karena dibunuh orang, bisa mati karena bencana alam, bisa mati karena olahraga juga ada orang mati seperti itu. Itu tidak penting bagi kita. Tapi yang penting kalau kita berubah sebagaimana 1 Petrus pasal 1 ini, Bapak Ibu, maka endingnya kita akan mendapat dipersilahkan hak penuh kerajaan surga. Ya, kita pasti masuk surga. Tetapi Bapak Ibu, ada hal lain yang perlu kita pikirkan. Kita memang semua akan mati. Tetapi ada hal yang juga ini penting untuk kita, saudara-saudara. Generasi. Sebelum kita mati, kita perlu memikirkan generasi. Menoto generasi. Ada banyak orang setelah orang tuanya mati, anaknya geger. Karena apa? Tidak ditoto. Ya? Rebutan warisan ada, saudara-saudara. Kita perlu menoto yang namanya generasi ini. Generasi itu perlu disiapkan. Memang semua orang akan mati. Tetapi kita harus menyiapkan namanya generasi. Generasi itu bisa anak kandung, bisa juga orang lain. Tergantung. Contoh, saya ambil contoh di Alkitab saja. Misalnya, Musa. Musa menyiapkan generasi. Namanya siapa, saudara? Yosua. Ya. Elia. Elia menyiapkan generasi. Namanya Elisa. Banyak. Jadi sebelum mati harus kita siapkan generasi. Kita tidak akan hidup seterusnya. Ya. Generasi. Ya. Misalnya seperti ini teman-teman kita yang main musik, tidak akan main musik seterusnya. Nanti mereka juga akan tua. Harus nyiapkan apa? Generasi. Pak Mikael juga gitu, tidak akan hidup seterusnya. Harus mempersiapkan generasi. Ya. Saudara-saudara, ini sebelum mati kita perlu pikirkan generasi. Generasi perlu disiapkan. Tetapi generasi juga perlu didoakan
dan diberkati. Ya, didoakan dan diberkati. Ya, saudara-saudara, dan yang terakhir, generasi perlu diberi kesempatan. Ya, kalau misalnya mempersiapkan generasi main musik, ya dilatih main musik, diajari. Sudah bisa, ya dikasih kesempatan. Kalau tidak dikasih kesempatan, ya tidak ada gunanya. Makanya generasi itu perlu diberi kesempatan. Menungso bakal mati. Kita percaya Tuhan menyediakan kita surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk naikkan pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita berdiri bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragu, ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya mengundang Bapak Dodi untuk maju ke depan dan berdoa. Ku lewati semua perjalanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau
kembali Engkau mengingatkan kami, semua akan mati, tetapi firman Engkau akan hidup di dalam setiap hati pikiran kami kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk mengingatkan kami, untuk menolong setiap kerinduan kami. Kami akan rindu kedatangan Tuhan untuk membawa kami ke tempat surga yang Engkau tentukan. Terima kasih Bapak, Engkau telah memakai Bapak Gembala kami untuk mengingatkan kami semua, supaya bagi orang yang percaya lebih sungguh-sungguh untuk mencari Engkau, untuk mempermuliakan Engkau pada pagi hari ini. Setiap saat, setiap detik, seru berseru kepada Tuhan. Inilah peringatkan kami semua kepada kami semua berkat ini. Terima kasih Bapak, sungguh Engkau luar biasa pada pagi hari ini. Inilah kerinduan kami semua, supaya berkat ini buat kehidupan kami, terutama kami teringat kepada keluarga kami. Kami rindu untuk semua keluarga kami datang kepada-Mu, karena Engkau Tuhan satu-satunya Allah kami yang bisa menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Semua sidang yang sudah hadir di tengah-tengah kami diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya diberkati. Kita diperingatkan oleh firman Tuhan melalui hambanya bahwa kehidupan kita ada batas waktunya. Oleh karena itu ditunjukkan pula mana jalan yang harus kita pilih, neraka atau surga. Di situ juga sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta pertobatan. Untuk melaksanakan semua pertobatan itu dengan perubahan di dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapak Mikael yang sudah menguatkan iman percaya kami. Harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Sehingga tuntunan yang Tuhan berikan kami akan melaksanakannya. Terima kasih Bapak Ibu, sebagaimana biasa minggu depan kita akan kembali berbakti di tempat ini. Mulai jam 7 pagi. Kotak-kotak persembahan sudah disediakan. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa dimasukkan di kotak persembahan. Kami mengucapkan terima kasih yang bisa memberikan persembahan. Begitu pula yang belum bisa, kami pun juga mengucapkan terima kasih. Nanti keluar dari urutan depan, kita keluar satu persatu, ada yang mengaturnya. Demikian dengan hormat mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri pujian terima kasih Tuhan, dan doa penutup kembali kami serahkan kepada Bapak Pendeta Mikael. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan
Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah melawat dan memberkati kami lagi. Haleluya. Dan biarlah iman yang Tuhan karuniakan atas hidup kami Benar. boleh berubah sebagaimana Tuhan kehendaki. Amin. Kami rindu Tuhan, Haleluya. menjadi tujuan hidup kami adalah surga Amin. yang mulia. Benar. Kami menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan Haleluya. dalam hidup kami hamba-Mu. Terima kasih. Biarlah Tuhan berkenan untuk memproses kami, Haleluya. membawa kami kepada Haleluya. kesempurnaan. Terima kasih. Tolonglah kami yang lemah ini Haleluya. ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Nyata. terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan Haleluya. untuk seluruh jemaat-Mu. Terima kasih. Engkau tahu, Engkau melihat setiap Haleluya. pergumulan seluruh jemaat-Mu hari-hari Terima ini. kasih. Terima kasih. Kiranya Tuhan kehadiran-Mu melawat dan memberkati seluruh Amin. jemaat-Mu ya Terima Tuhan. kasih. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Benar. baik bergumul untuk kesembuhan, Benar. bergumul untuk kebutuhan, Benar. bergumul untuk masa depan, Benar, untuk pekerjaan, Haleluya. untuk sekolah, Benar, dan lain benar. sebagainya. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Engkau Yesus. Allah Sang Jehovah Jireh Nyatakan yang kuasa. sanggup menyediakan. Amin. Engkau Allah Sang Jehovah Nisi yang sanggup Haleluya. memberikan kemenangan Amin. kepada kami. Amin. Tuhan tolong kami Amin. sekalian ya Bapa. Haleluya. Memberkati setiap Terima jemaat-Mu dalam hidup rumah tangga mereka Haleluya. dengan damai sejahtera-Mu. Amin. Kiranya Engkau limpahkan bagi Terima setiap kasih. keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Memberkati setiap usaha pekerjaan yang dijalaninya. Benar. Biarlah kiranya boleh mendatangkan berkat Amin. untuk Amin. mencukupi semua kebutuhan hidup Benar. dalam kesehari Amin. harinya ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di Terima surga. kasih, Tuhan. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu. Biarlah kiranya boleh semakin hari Amin. semakin banyak jiwa-jiwa Benar. yang datang kepadamu Haleluya. untuk berbakti bersama-sama. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Haleluya. Yesus Kristus dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Amin. cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Amin. dan persekutuan Roh Kudus Terima kasih. menyertai kita sekalian Haleluya. mulai pagi hari ini Terima kasih. sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, pulanglah. Tuhan memberkati engkau Benar. dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Haleluya. dan memberi engkau kasih karunia. Benar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Haleluya. dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya. kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Shalom.